Selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali ini dalam pertemuan perkuliahan kita untuk pertemuan kedua ini ya. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pertemuan kita kali ini melanjutkan materi minggu yang lalu ya, mengenai tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi. Karena pembahasannya cukup banyak, makanya saya bagi 2 kali ini. Baik, saya langsung ke materi. Ya, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini, harapannya nanti teman-teman dapat memahami dan mengerti mengenai data dan informasi ya. Data itu seperti apa, informasi itu seperti apa. Kemudian mengetahui kebutuhan data untuk setiap kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan sistem informasi akuntansi tentu ya. Yang ketiga, mengerti dan mengetahui karakteristik informasi yang berguna. Kemudian bagaimana di dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan ya. Kemudian yang terakhir nanti ada kaitannya antara SIA dan strategi korporat. Gitu ya. Baik, langsung kepada bagaimana teman-teman bisa memahami data dan informasi. Apakah informasi itu ya? Saya yakin pasti ya sudah dapat atau di mata kuliah yang lain, apalagi teman-teman di komputer ya, pasti dikasih gitu ya. Apa artinya? Ya. Nah, untuk ini kita perlu sedikit paham terkait dengan data. Jadi data, moga-moga pasti ingat ya definisinya. Data itu dia lebih mengarah pada fakta-fakta sembarang gitu ya, fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, baru diproses dengan sistem informasi. Itu data. Nah, bedanya apa dengan informasi? Kalau informasi adalah data yang telah diatur, ditata, diproses dengan baik, ya, yang akhirnya nanti memberikan arti. Jadi data ini dapat memberikan arti, mudah dipahami ya, oleh pengguna informasi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, data itu adalah apa? Fakta-fakta yang dikumpulkan. Ini sifatnya masih mentah, gitulah, kebaca agak mentah. Tapi ada juga yang kadang-kadang data memang sudah agak baik gitu ya. Nah, namun kalau informasi itu lebih kepada data yang sudah diproses lebih dahulu, yang bisa menghasilkan informasi yang baik dan mudah dipahami atau memberikan arti. Nah, tujuannya adalah orang yang menggunakan informasi tadi dapat untuk dia gunakan ya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Itu bedanya di situ teman-teman. Ya, saya yakin dulu waktu di mata kuliah sistem informasi pasti dikasih gitu ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan kembali atau ya mungkin kalau seandainya masih lupa atau mungkin tidak begitu jelas, ini saya pertegas bahwa data itu adalah yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Oke ya. Baik. Kemudian kita akan sedikit tahu untuk
kebutuhan data untuk setiap kegiatan. Jadi kenapa ini penting? Karena nanti ketika teman-teman mau membuat sistem informasi akuntansi, teman-teman harus memahami kebutuhan datanya atas setiap kegiatan. Misal nih ya, contoh generiknya biasanya kalau di dalam sistem informasi akuntansi atau umumnya gitu ya, ini pasti ada sumber daya teman-teman. Ada kegiatannya, ada agen-agennya. Paham ya? Jadi kalau secara umum sistem informasi itu seperti ini. Khususnya kalau sistem informasi akuntansi, nanti ada hubungannya dengan akuntansi. Gitu. Oke, generiknya atau contoh umumnya, ini pasti ada sumber dayanya, ada kegiatan, ada yang melakukan. Atau agen-agennya atau agen-agennya ini. Misal transaksi penjualan, ini misalnya, di situ ada persediaan, ada penjualan. Ini apa? Ini kegiatannya. Persediaannya apa? Sumber dayanya. Jadi kalau kita melakukan transaksi penjualan tidak memiliki persediaan atau barangnya yang mau dijual kan tidak mungkin. Jadi sumber dayanya adalah ini persediaannya, barangnya. Kemudian transaksinya atau kegiatannya adalah penjualan, menjual. Nah, ketika terjadi penjualan tadi, yang terlibat siapa? Di situ ada pelanggan dan tenaga penjual. Ini misalnya seperti itu, ya. Ini cara sederhananya untuk memahami sebuah kebutuhan sebuah sistem informasi dan kebutuhan data yang digunakan untuk sistem informasi adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan sistem informasi penjualan, ya, minimalnya data yang dibutuhkan adalah ada data persediaan, ada data penjualan, ada pelanggannya yang mau beli, ya, ada tenaga penjual. Ini untuk konsep konvensional ya teman-teman ya. Konvensional itu artinya dulu sebelum teknologi seperti ini atau sekarang tetapi ini dilakukan penjualan langsung oleh tenaga penjual. Oh, Pak, kalau sekarang kan ada tidak atau pakai online misalnya. Ya ini berbeda. Ya, berbeda ini agennya. Tapi secara umum tetap saja ada. Walaupun dia langsung, tapi yang mengoperasikan tadi tetap ada. Cuma digantikan dengan sistem. Oke ya. Kemudian, contoh lagi misalnya pembayaran ke pemasok. Sekarang ini berarti ini siklus apa? Ini siklus pembelian atau pengeluaran ya, pengeluaran. Kita beli. Sumber dayanya apa? Punya uang tunai misalnya. Gitu ya. Kegiatannya apa? Pembayaran. Bayar. Ini supplier toh, pemasok itu supplier ya sama. Kita mau beli barang. Bayar dengan uang. Kemudian bayarnya di mana? Kasir. Ada yang menerima. Dalam hal ini kasirnya adalah ini yang mengeluarkan uang kita ya. Menerima adalah pemasoknya. Karena suppliernya yang menerima uang. Orang ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pembayaran ke pemasok. Gitu ya teman-teman. Nah, kebutuhan data ini tentu ini adalah
yang sederhana. Nah, kalau di dalam praktek yang sesungguhnya di dalam sistem informasi akuntansi, tentu kadang-kadang dibutuhkan data-data yang lebih daripada ini. Contohnya gitu, teman. Ini kan baru contoh sederhananya. Gitu ya. Jadi kalau di dalam kita membuat sistem informasi tidak bisa terlepas dari kebutuhan data. Sekarang kita akan lihat ciri atau karakteristik informasi yang berguna. Nah, harapannya ketika teman-teman membuat sistem informasi, ya informasinya ini. Informasi yang berguna itu apa? Informasi yang relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi. Diverifikasi itu ditarik atau dicari betul-betul memang ada atau tidak. Jadi bisa ya hampir mirip kayak klarifikasi ya, diverifikasi, ditarik atau dicari sumbernya gitu ya. Itu ciri-ciri informasi yang berguna. Ada yang apa ya? Relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, di dalam manajemen, ya, di dalam pengambilan keputusan ini langkah-langkahnya mirip di dalam penelitian ya. Tapi ini agak beda sedikit, coba perhatikan. Di dalam kita mengambil keputusan kan pasti pertama kali langkahnya adalah mengidentifikasi masalah. Ada masalah apa? Baru kita memilih metode untuk memecahkan masalah. Persis ya, mirip kayak teman-teman membuat nantinya ya, membuat TA maupun skripsi pasti berangkat dari ada masalah apa di situ. Kemudian kita akan mencari solusinya atau metode untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman biasanya setelah tahu di situ arahnya adalah membuat sistem. Oh, di sana belum ada komputerisasi, masih manual. Ini masalahnya mungkin sering terjadi human error, sering ngitungnya lambat atau macam-macam. Nah, terus teman-teman mau memecahkan masalah, membuat sistem informasi atau dibuat komputerisasi di tempat tersebut. Ini namanya kita sedang mencari metode untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian langkah yang ketiga setelah temu metodenya tadi, kita mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Ya. Jadi data-datanya itu apa saja, itu yang akan nanti tahu. Nah, yang keempat, baru menginterpretasikan keluaran model tersebut. Artinya apa? Informasi ini. Setelah diolah, model itu diinterpretasi, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian dievaluasi si positif, alternatif yang ada. Nah, itu nek gini bagaimana, nek gini gitu ya. Nah, itu dibuat, baru memilih dan melaksanakan solusi yang dipilih. Nah, ini adalah tahapan di dalam pengambilan keputusan. Nah, mengapa ini kita sampaikan? Karena di dalam sistem informasi itu sangat punya peranan di sini. Ya, teman-teman, nih saya lingkarin. Ya. Jadi mengumpulkan data yang dibutuhkan, mengolah, ya, ini proses. Nah, ini yang kan hasilnya ini salah, pasti dijamin pengambilan keputusannya juga salah. Nah,
Di dalam keputusan sendiri itu ada, ini hanya ya teman-teman, hanya kulitnya ya kalau kita belajar. Kalau memang lebih banyak ya ini dibahas di manajemen ya, di dalam pengambilan keputusan. Ya, keputusan yang dapat dikelompokkan gitu ya, dikategorikan ini ada dua misalnya ya, tingkat struktur yang ada atau berdasarkan lingkupnya. Kalau mau membuat keputusan. Nah, kalau berdasarkan strukturnya ya, keputusan terstruktur itu biasanya bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam satu organisasi. Ini namanya keputusan terstruktur. Paham ya? Sebagai contoh misalnya, keputusan untuk memberikan kredit kepada para pelanggan lama. Ya. Biasanya hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Nah, biasanya kalau yang seperti ini keputusannya karena sering ya berulang-ulang, ini bisa dibuat diotomatisasikan. Jadi kalau misalnya pelanggan kita tentukan ya di manajemen, karena ini sering pelanggannya banyak, ya plafon kreditnya untuk pelanggan baru segini, pelanggan lama segini, ya, itu sudah dibuat, otomatis. Nah, ketika terjadi proses di sana, begitu diinput misalnya melampaui dari plafon kredit, ya plafon kreditnya maksud saya, itu ya tidak bisa masuk di sistem, tertolak. Tetapi kalau masih memungkinkan atau tidak melampaui plafon kreditnya, dia bisa. Ini namanya keputusan terstruktur. Contoh aja ya ini. Kalau yang semi terstruktur, ini biasanya ditandai dengan peraturan-peraturan yang ya istilahnya itu kurang lengkap lah ya untuk mengambil keputusannya. Jadi ada kebutuhan buat penilaian secara pertimbangan subjektif, pelengkap ya, pelengkap analisis data. Nah, misalnya contohnya menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru. Nah, ini manajemen dia akan mengambil keputusan, tidak bisa kayak tadi, kayak dipatok gitu plafonnya segini, enggak. Tapi ini membutuhkan ini. Memang data-datanya dibutuhkan, tetapi tidak bisa karena itu anggaran. Anggaran itu tidak bisa persis plek, enggak ada ya. Angkanya ini semi terstruktur. Dia membutuhkan penilaian atau pertimbangan dari si manajernya atau yang mengambil keputusan tadi, tidak serta-merta langsung ya terstruktur. Nah, ini adalah contoh semi terstruktur. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Ini yang tidak terstruktur. Jadi kalau tidak terstruktur itu hanya dipakai sekali atau sekali-kali gitu ya, tidak sering. Nah, biasanya gitu. Kalau di dalam misal ini contoh yang tidak terstruktur itu, ini ambilnya yang paling mudah gitu aja ya. Misalnya memilih sampul depan sebuah majalah, ketika majalah dia mau bid, ya toh, kan membutuhkan sesuatu itu kan kalau sampul kan sekali toh, ya, tidak ada sampul majalah kok bolak-balik sekali terbit gambar itu aja gitu, hampir-hampir tidak ada.
Jadi contoh itu adalah tidak terstruktur, hanya sekali waktu trennya itu ya itu. Nah, kalau di akuntansi ya jarang yang seperti itu. Ya, walaupun ada mungkin kalau mau dicari. Kemudian untuk ruang lingkup keputusan sendiri biasanya berdasarkan pengaruhnya. Terdapat bermacam-macam jenis ini ruang lingkup keputusannya. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian yang efektif dan efisien atas sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian perencanaan strategis itu berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Loh, ini penting bagi kita untuk bisa memahami ruang lingkup keputusan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, kepentingan dari sianya tidak begitu nampak. Nah, ini kan manajemen. Tetapi perlu teman-teman ketahui, manajemen tanpa mendapatkan informasi dari sistem informasi akuntansi sulit untuk mengambil keputusan. Paham ya? Sekarang hubungannya dengan strategi korporat. SIA dan strategi korporat. Nah, perkembangan baru dalam teknologi informasi kita lihat ini sekarang ini ya kepada perancangan SIA. Jadi di dalam perusahaan manapun sekarang ini, ya, terutama perusahaan-perusahaan besar, ya ini di dalam perancangan sistem informasi akuntansinya itu semakin ya sekarang berkembang sekali ya. Bahkan kalau pakar-pakar SIA itu sekarang ya itu kalau dia menekuni di situ itu sangat banyak yang membutuhkan di sana. Ya, biasanya kalau Karsia itu kalau dia bekerja itu sebuah tim teman-teman. Jadi tidak melulu. Jarang sekali seorang yang menguasai sistem tapi dia juga bisa membuat program. Ya, kalau memang bagus ya itu ada memang ya. Itu luar biasa. Tetapi biasanya kalau perusahaan besar itu membuat sistem informasi itu khususnya Asia ya, itu melibatkan bukan hanya membuat desain sistemnya, tetapi juga melibatkan pembuat programnya, programmer itu nanti satu tim. Makanya SIA itu tidak mudah dan kalau banyak pesan dan lainnya itu biasanya lumayan mahal, itu ya. Oke ya, bahkan mahal sekali bukan lumayan lagi ya. Itu karena kompleksitas dari sistemnya. Semakin besar perusahaannya pasti membutuhkan informasi yang semakin lengkap. Itu tentu lebih mahal atau lebih lama, lebih sulit mengerjakan. Itu ya. Makanya nanti ketika tugas akhir maupun skripsi ya teman-teman jarang yang membuat SIA itu dalam arti keseluruhan, paling-paling hanya membuat subsistemnya. Jadi SIA itu ada di sana ada siklus nanti kita pelajari ya. Banyak siklus di situ. Nah, dari siklus tersebut ada subsistem yang teman-teman bisa buat. Misalnya tadi sistem informasi penjualan itu. Gitu? Sistem informasi pembeliannya aja. Nah, mungkin bisa diselesaikan hanya dalam beberapa bulan itu cocok kalau itu. Tapi kalau sistem informasi akuntansi secara keseluruhan ya nanti nggak selesai kuliahnya ya, nggak lulus nanti ya, waktunya lama.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tuntutan dasar yang dibutuhkan untuk menilai biaya dan manfaat dari pengembangan teknologi informasi yang baru ini penting. Jadi untuk kita mengembangkan SIA itu tidak bisa terlepas dari biaya dan manfaat. Nah, SIA itu ternyata biaya mahal. Untuk jangka pendek, SIA itu mahal. Tapi kalau jangka panjang, ya, strategi perusahaan jadinya murah nanti. Gitu ya. Tapi kalau perusahaannya kecil, dia mau bangun sistem informasi, ya dilihat dulu manfaatnya seperti apa. Ya, makanya nanti kalau teman-teman mau membuat sistem ketika akhir ya mendekati akhir bisa magangnya itu di tempat perusahaan yang sedang ke atas. Jadi kalau itu nanti bisa dibuatkan sistem. Tapi kalau sangat kecil ya tidak bisa dibuatkan sistem atau tidak segi manfaatnya kurang nanti. Nah, itu biasanya tidak bisa ya, tidak bisa. Mau perusahaannya cili atau montong kecil gitu ya, toko kecil mau dibuatkan sistem besar di biayanya, besar di ongkosnya. Nah, nanti kita lihat. Makanya ini kita perhatikan bagaimana strategi perusahaannya terkait dengan ini, terkait dengan teknologi informasi. Oke, strategi perusahaan yang perlu dipahami. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat digunakan alat untuk mengadakan strategi organisasi. Jadi memahami TI-nya itu untuk strategi organisasi ke depannya. Kemudian bagaimana bisa menciptakan atau dapat digunakan untuk menciptakan kesempatan untuk memodifikasi strategi yang ada. Jadi kan teknologi itu berkembang, berubah-ubah. Nah, kita tidak bisa saklek ini terus tidak, tapi itu bagaimana untuk melakukan perkembangan yang semakin baik. Gitu. Nah, karena fungsi SIA dalam sebuah organisasi kita harus paham itu, maka maksudnya yang tadi yang kemarin minggu lalu yang saya jelaskan itu fungsi SIA ada 3 itu loh, ya mengumpulkan terus diolah menjadi informasi dan juga pengendalian gitu ya. Jadi semuanya itu ini makanya perlu ya, dirancang yang bisa merefleksikan baik nilai dari budaya organisasi di situ, aturan-aturan di situ yang dapat merefleksikan nilainya dengan baik, maksudnya begitu. Jadi nilai itu harus ada manfaatnya bagi pelanggan juga bagi perusahaan. Nah, nilai itu sendiri kalau kemarin sudah kita jelaskan pasti ada selisihnya di sana, perusahaan pasti mintanya lebih dari biaya yang dikeluarkan, baru dia dapat profit. Nah, sehingga ketika kita membuat nantinya atau kita membuat strategi, ya mengarah ke sini teman-teman. Jangan sampai kita buat kayak tadi ternyata besar di ongkos, ya nggak bisa itu. Ya. Nah, tapi ini harapannya ya ini yang dimaksud dengan budaya organisasi yang 3 kemarin itu ya, itu ini ada hubungannya aturan-aturan di dalam organisasi. Tidak bisa serta-merta kan di situ
setiap perusahaan kan punya aturan yang beda-beda. Nah, ini harus bisa ya merefleksikan. Nah, untuk strategi yang ini paling sering ya dua strategi dasar bisnis ya, dua ini. Strategi biaya rendah sama strategi diferensiasi produk dan jasa. Strategi biaya rendah itu kita berusaha menghasilkan produk maupun jasa dengan biaya yang rendah. Yang kedua, strategi diferensiasi produk dan jasa itu adalah memproduksi atau bermacam-macam, ya, lebih dari satu. Ini juga merupakan strategi dasar bisnis. Biasanya ini yang sering digunakan. Bagaimana di dalam memposisikan, ya. Untuk strategi dasar, ya, 3 posisi strategi dasar ini posisi strategis berdasarkan keanekaragaman, posisi strategis berdasar kebutuhan, posisi strategis berdasar akses. Ini kalau mau dibuat strateginya, ya, posisinya. Berdasar keanekaragaman itu begini. Pada umumnya, jika ada pilihan lebih banyak, itu kemungkinan ya, barang atau orang yang membeli itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka ini, ada yang lainnya, Itu adalah berdasarkan keanekaragaman. Berbeda dengan seorang yang hanya menghasilkan satu produk. Ya, itu perlu kita juga pahami. Kemudian berdasar kebutuhan, biasanya bisnis apapun itu bisa sukses kalau menjawab kebutuhan konsumen. Konsumen butuhnya apa, itu yang diproduksi, kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah posisi strategis berdasarkan akses. Akses ini adalah salurannya ya, mudah atau sulit. Orang atau ketika mendapatkan produk tersebut dan lainnya itu mudah atau enggak. Ini juga termasuk tempat juga bisa kalau di dalam pemasaran. Itu ya. Nah, SIA, suatu organisasi ini memainkan peranan pentingnya. Itu dia membantu ya. Sebenarnya itu membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis tadi. Dengan apa? Ya, pengumpulan data tiap aktivitas, pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen tadi, mengkoordinir, mengatur aktivitas ya, aktivitasnya dalam pekerjaan itu dibutuhkan ini, pengubahan data menjadi informasi. Jadi SIA itu membantu yang tadi teman-teman, strategi-strateginya itu. Melalui apa? Melalui informasi. Ya, kumpul ke data, digawe jadi informasi. Lalu bisa keputusan. Nah, dari sini secara umum sekarang teman-teman sudah bisa memahami arti penting dari sistem informasi akuntansi. Gitu ya. Jadi memang SIA sendiri itu kalau di dalam SIM ini ya, kalau sistem informasi manajemen sebenarnya ini kan lebih tinggi, ini biasanya untuk para manajer dan lain. Tetapi SIA ini menjadi sumbernya dia enggak yang manajer ini tidak bisa apa-apa tanpa informasi dari SIA. Jadi kepentingannya ini luar biasa. Hampir-hampir semua perusahaan harus memiliki SIA yang baik. Jikalau ingin proses di dalam
perusahaannya, bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik, SIA-nya harus baik. Ya. Jadi secara keseluruhan ini adalah tinjauan menyeluruh dari SIA. Sekarang teman-teman sudah bisa memahami kepentingan dari SIA itu. Ya, mengapa sekarang Anda belajar ya, sekarang sudah tahu posisinya seperti apa. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan tetap aja bisa di YouTube ya. Nanti tetap saya pantau ya. Dan teman-teman juga bisa melakukan nyambung juga di grup WA juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada yang kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya untuk membantu channel kita, channel pembelajaran kita. Ya. Terima kasih, sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.